Bapak Ibu, saudara-saudari, serta rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, percaya nggak kalau saya ini Romo? Udah pakai jubah masih nanya lagi ya. Tapi benar loh ini pertanyaannya. Percaya nggak? Percaya. Karena apa? Jangan jawab karena pakai jubah. Karena apa? Karena yang undang tahu saya ini Romo. Bu Erni tahu saya Romo, maka saya diundang ke sini. Maka Bapak Ibu percaya, oh ya orang ini Romo dan Ekaristi yang kita rayakan sah, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita sungguh-sungguh percaya, pasti kita akan mendapatkan buah dari perayaan Ekaristi yang kita rayakan bersama hari ini, yaitu bagaimana Tuhan Yesus hadir dan bagaimana Yesus memenuhi diri kita. Dan akhirnya ketika kita bersama-sama dengan Yesus, maka ada kekuatan untuk menjalani kehidupan sampai kita menyongsong keselamatan itu. Tapi ternyata sebuah kepercayaan itu adalah sesuatu yang tidak mudah, ya. Bacaan Injil pada hari ini masih kelanjutan dari bacaan Injil yang kemarin, ya, ketika Yesus masih mengutus ke-12 muridnya untuk mendahului dia ke kota-kota dan ke desa-desa. Nah, Yesus ketika mengutus murid-muridnya itu memberikan beberapa wejangan yang harus mereka persiapkan sebelum mereka berangkat. Termasuk pada hari ini sebuah nasihat untuk berhati-hati, karena kamu dikirim seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ngeri gak sih itu? Ngeri menurut saya, ya. Belum apa-apa Yesus sudah nakut-nakutin, gitu ya. Dan sebenarnya apa yang dikatakan Yesus ini terbukti, tetapi bukan tanpa sebab Yesus menyuruh mereka pergi. Karena Yesus pun juga yang pertama-tama yang sudah melakukannya. Sadar nggak ketika Yesus mengatakan, kamu seperti gembala yang dikirim diutus ke tengah-tengah serigala. Sama seperti Yesus sendiri yang menyebut dirinya anak domba yang diutus ke dunia dan tahu bahwa dunia itu tidak bersahabat dengan dia, seperti serigala yang akan menerkam dan membinasakan. Karena sesuatu yang berasal dari bawah itu pasti akan sulit sekali untuk bersatu dengan yang di atas sana. Tetapi Yesus mau menjalankan itu karena apa? Karena perutusan yang dia terima dari Bapaknya. Nah, sekarang para murid memang belum mengerti apa-apa, tapi para murid sudah menerima tugas perutusan yang sama seperti yang diterima oleh Yesus. Dan Yesus memberikan nasihatnya supaya mereka berjaga-jaga. Nah, cara berjaga-jaganya seperti apa? Ya, Yesus mengatakan sesuatu yang mungkin juga sudah terbersit di kepala kita, ya. Kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Nah, ini saya juga langsung mikir nih, benar juga ya. Kita diajak untuk cerdik bukan dalam artian mencerdiki sesama kita, tetapi cerdik terhadap segala sesuatu yang jahat. Bagaimana Yesus menghadapi orang-orang jahat yang selalu menyerang dia? Dia balas kata-kata dengan kata-kata. Itu adalah kata-kata yang sungguh luar biasa. Sampai akhirnya bayangkan, orang-orang yang dianggap cerdas seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tidak bisa membalas kata-kata Yesus. Itu yang dimaksud. Kita harus cerdik. Jangan mau, ya, udah tahu itu kata-kata yang tidak baik, lalu kita termakan dengan kata-kata itu. Kita seringkali, ya, udah dikatain, ini sekarang ada undang-undang yang baru nih. Kalau kita mengatakan seseorang anjing, kita akan terkena hukum. Penjara berapa bulan? 4 bulan atau 3 bulan? Antara itu, ya. Dan Yesus gak akan tuh mengatakan kata-kata seperti itu, karena dia tahu kata-kata yang menohok itu adalah kata-kata yang benar. Kata-kata yang tidak benar
harus dilawan dengan kata-kata yang benar, sehingga orang tidak punya kuasa untuk membalikan kebenaran itu. Tapi coba kalau Anda saling menyebutkan kebun binatang, akhirnya dia penjara bukan dia, tetapi kita juga. Nah, maka para ibu kalau di rumah jangan sampai keluar ya kata-kata itu ya, bahaya itu. Bahkan terhadap orang sekeluarga pun, kalau orang itu tidak terima lalu mengadukan, kita juga bisa terkena hukuman penjara. Nah, tetapi Yesus mengatakan lebih lanjut, harus tulus seperti merpati. Artinya bukan untuk menyerang, tetapi untuk menyatakan kebenaran. Itu kita harus tulus. Kalau niatnya menyerang, kan seringkali dikatakan, awas aja lo bisa giniin gue balas 10 kali. Lo jahatin gue jahatin lagi. Itu tidak ada ketulusan. Orang yang tulus itu adalah orang yang murni, atau bisa dikatakan orang yang bersih. Nah, maka para murid diajak untuk memegang nasihat ini dalam perjalanannya, supaya mereka mengalami segala sesuatu yang baik itu. Maka menarik nih, ketika bacaan ini juga biasanya dipakai untuk sebuah pemberkatan rumah. Awal kan saya mengatakan, Anda percaya nggak saya ini Romo? Nah, sekarang saya tanya lagi, Anda percaya nggak kalau dalam pemberkatan rumah itu Romo bisa mengusir setan? Siapa yang percaya angkat tangan? Loh, nggak ada yang percaya. Oh, ada 2 yang percaya. Yang lain nggak tahu Romo. Hati-hati, ingat di awal, kalau Anda tidak percaya, Anda mendapatkan buah dari tidak percaya. Tapi kalau percaya bisa mengusir setan, maka setannya hilang nggak? Hilang. Karena Anda percaya. Mungkin bukan karena romonya, tetapi apa yang dihadirkan oleh romonya itu. Tapi sekali lagi, percaya itu harus sungguh-sungguh. Kalau nggak percaya sungguh-sungguh, ketika romo datang berkati rumah, setannya hilang nggak? Hilang. Tapi ketika romonya pulang, setannya balik lagi nggak? Balik lagi. Karena kenapa? Percayanya separuh-separuh, nggak percaya secara utuh, total. Nah, bayangkan kalau murid-murid ini pergi, tetapi menerima perkataan Yesus itu separuh-separuh, setengah-tengah, kira-kira berhasil nggak? Nggak berhasil. Maka bacaan kemarin itu menarik. Ketika ada murid-murid yang kembali sudah menjalankan tugasnya, mereka senang karena kenapa? Bisa mengusir setan demi namamu. Yesus mengatakan apa? Jangan gembira karena kamu berhasil mengalahkan setan-setan itu, tapi bergembiralah karena namamu tercatat di surga. Dan siapa yang tercatat itu? Yang tercatat adalah mereka yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Mereka yang percaya sungguh-sungguh. Maka ketika bacaan hari ini dikaitkan dengan kisah bagaimana Yakub meninggalkan tanah airnya, Yakub yang sudah disebut Israel itu meninggalkan tanah airnya, pergi ke Mesir. Hatinya berat, tapi dia percaya. Tuhan mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau menderita. Dan di tangan Yusuflah matamu akan terkatup. Maka itu yang menjadi kerinduan dari Yakub, bisa kembali melihat Yusuf anaknya yang terkasih itu, dan boleh mati bersama dengan anaknya itu. Dan akhirnya Yakub pun pergi ke Mesir dan akhirnya bertemu dengan Yusuf. Dan disitulah dia boleh mengatakan, kini aku bisa beristirahat di dalam damai. Nah, kalau orang sungguh-sungguh memegang kepercayaan teguh, ya kita nggak tahu. Kadang-kadang otak kita ini merasa tahu aja jalan kehidupan kita, sehingga akhirnya ketika menerima perutusan dari Tuhan, kita pikir panjang gitu kan. Terus akhirnya menggerus yang namanya kepercayaan kita itu. Masa sih saya diutus ke sana bisa mengalami keselamatan? Mesir itu negara yang tidak bersahabat dengan kita. Tapi Yakub tetap berangkat dan mendapatkan keselamatan itu. Menarik
Kalau pada hari ini juga dikaitkan dengan pesta Santo Benedictus yang tadi riwayatnya sudah dibacakan sebagian. Tapi ada sebuah kisah di balik riwayat hidup Santo Benedictus ini yang menarik ketika dia harus meninggalkan segala-galanya, hidup dalam kesederhanaan, menyepi untuk bertapa. Orang selalu mengatakan, buat apa meninggalkan ya, nama ayahnya yang sudah terkenal? Bagaimana bisa menjalankan kehidupan ketika meninggalkan harta kekayaan bapaknya? Tapi Benedictus percaya tanpa membawa apa-apa. Kita lihat ada berapa biara Benediktin yang sudah dia dirikan dan mengundang banyak orang lain percaya. Tapi ketika orang mengatakan, ya kalau udah ikut sama Tuhan, meninggalkan segala-galanya pasti aman. Tidak. Benedictus juga mengalami banyak godaan, banyak tantangan di dalam kehidupannya mengikuti Tuhan dalam kesederhanaan. Bahkan dikisahkan ketika dia mengalami godaan yang sangat berat, dia ingat tentang pacar orang yang pernah dikasihnya waktu di rumah. Ada yang pernah pacaran nggak? Pasti pernah ya. Saya itu kalau terbayang-bayang juga dengan pacar saya dulu ya, itu rasanya waduh, ada sedikit penyesalan gitu ya. Kenapa saya tinggalin gitu ya. Bayangkan, apalagi udah tahu dia sekarang hidupnya bagaimana. Wah, dulu harusnya sama saya itu. Selalu ada omongan-omongan kayak begitu ya. Pasti Benedictus juga begitu. Tapi Benedictus tahu apa yang harus dia perbuat. Maka ada sebuah kebiasaan ritus yang sekarang ini dijalankan di biara pertapa. Mereka memelihara sebuah pohon yang rantingnya itu berduri. Tahu pohon apa? Ya bukan mawar ya, tapi bunga nusa indah. Pernah dengar nggak? Itu bougainville, itu kan batangnya juga berduri kan, modelnya semak. Itu dipelihara di biara-biara, sehingga ketika ada godaan tentang pasangan hidup, mereka akan menjatuhkan dirinya ke sana, supaya ketika dicucuk oleh duri-duri itu, mereka sadar kembali. Dan ketika ada luka-lukanya, mereka mandang sakit ini. Lihat, ini baru sakit tubuh gitu ya. Belum sakitnya api neraka ketika dia mengkhianati Tuhan, tidak setia dengan Tuhan. Dan yang kedua, cerita dari Benedictus juga, ketika dia ya jelas ya, orang membawakan kebenaran, tidak semua orang suka kan, pasti sama dia kan, apalagi ngomongnya itu tegas, A, B, B. Maka ada banyak orang-orang yang tidak suka, lalu mencoba meracuni. Tapi Benedictus orang yang percaya dan hidup karena Allah. Apapun yang akan dia makan atau minum, dia selalu berdoa. Maka ketika sebuah cawan ya, gelas berisi anggur yang sudah dikasih racun diberikan kepada Benedictus, Benedictus tidak lupa memberikan tanda salib kepada gelas itu. Dan apa yang terjadi? Gelas itu pecah dan racun itu berhamburan. Benedictus mengalami keselamatan. Nah, Anda sebagai orang percaya, kalau mau makan berdoa nggak? Kalau mau minum berdoa nggak? Kalau suami mau kerja berikan tanda salib nggak? Kalau nggak bikin tanda salib ya jelas lah. Ya, kalau suatu ketika tergoda dan segala macam, ya karena Anda lupa untuk memberikan tanda salib. Anak-anak mau sekolah diberikan tanda salib nggak? Berikan. Ternyata ini sebuah keteladanan yang dicontohkan oleh Santo Benedictus untuk kita. Itu tandanya orang percaya bahwa hidup ini seluruhnya adalah perutusan. Bukan hanya ketika kita menjalankan amanat perayaan Ekaristi, oh ya saya diutus, tapi lupa pekerjaan juga diutus, hidup dalam keluarga juga diutus, melakukan karya-karya baik juga diutus. Hidup kita ini seluruhnya adalah perutusan yang kita terima dari Tuhan. Kita nggak tahu kapan serigala itu akan menerkam kita, tapi ketika kita membentengi diri kita dengan doa, dengan kepercayaan, dengan salib yang menjadi tanda kemenangan Allah, apakah kita akan dikalahkan oleh yang jahat? Tidak. Maka semoga pada hari ini
kita ditentukan oleh firman Tuhan dan keteladanan para kudus Allah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.